Oke, menurut Anda bagaimana menerapkan strategi 5M membangun keberlanjutan? Oke. Yang A, memberikan umpan balik dan refleksi pada tiap penugasan yang diberikan. Ini mungkin jawabannya ini ya, karena membangun keberlanjutan itu nggak akan bisa tercapai ketika kita nggak pernah memberikan umpan balik atau memberikan refleksi. Kayak misalkan, oh bagaimana kemarin tugasnya, bisa nggak ke kamu mengalami kesulitan apa tidak, dan lain sebagainya. Itu sangat penting sekali. Itu namanya membangun keberlanjutan agar siswanya merasa nyaman dan dia kayak nggak mengerjakan tugas gitu ya. Seolah-olah dia senang sekali mengerjakan tugas walaupun tidak bertemu langsung dengan gurunya. Yang B, menyediakan pilihan jam belajar siswa. Mungkin benar. Yang C, memetakan profil siswa dan orang tua. Ini sepertinya nggak nyambung ya. Kemudian yang D, membangun kesepakatan dengan orang tua. Jadi jangan sampai terkecoh ya. Di sini ada kata membangun keberlanjutan dan di jawabannya ada kata juga membangun kesepakatan dengan orang tua ya. Nah, yang lebih kita fokuskan di dalam kegiatan belajar mengajar adalah siswanya. Jadi bukan orang tuanya. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang A, memberikan umpan balik dan refleksi pada tiap penugasan yang telah diberikan. Oke. Yang selanjutnya, pembelajaran jarak jauh membuat guru, siswa, dan orang tua untuk saling terlibat. Tantangan yang dikeluhkan orang tua merasa terbebani dengan tugas yang diberikan guru ya, karena mungkin anaknya minta bantuan kepada orang tuanya. Nah, karena di rumah. Sebagai solusi, strategi 5M memanusiakan hubungan dapat menjawab tantangan tersebut. Apa saja yang menjadi topik diskusi antara guru dan orang tua dalam strategi memanusiakan hubungan ya. Jadi yang apa sih yang menjadi topik diskusi ketika kita itu melakukan strategi 5M, yakni salah satunya adalah memanusiakan hubungan antara guru, orang tua, dan siswa. Oke, yang A, yang dibicarakan adalah cara belajar siswa. Oke, mungkin benar ya, kita lihat jawaban yang lain dulu. Yang B, pekerjaan orang tua dan waktu mendampingi belajar anaknya. Kemudian yang C, kebiasaan anak di rumah. Oke, ini sepertinya agak-agak sulit ya jawabannya. Ternyata yang D, semua jawaban benar ya. Nah, jelas ya, itu semua 3 hal tadi itu adalah topik yang harus didiskusikan antara guru dengan orang tua. Jadi dari cara belajarnya, kemudian berapa sih waktu yang dilakukan oleh orang tuanya untuk mendampingi anaknya dalam belajar, itu yang kedua, dan kebiasaan anaknya di rumah. Jadi sehingga orang tua bisa mengidentifikasi model seperti apa yang tepat untuk mendidik anaknya di rumah ya. Nah, sebenarnya soal seperti ini tuh nggak boleh ya. Ini saya belak-belakan saja. Soal seperti ini tuh nggak boleh ya. Bahkan kita kami guru pun nggak boleh membuat soal yang seperti ini. Semua jawaban benar atau jawaban A dan B benar. Jawaban B dan C benar itu nggak boleh sama sekali. Ya, saya sebenarnya sangat-sangat kecewa menemukan soal yang seperti ini. Ya, ini cuma masukan saja. Untuk kedepannya janganlah kita membuat soal yang seperti ini ya. Bukan terlalu gampang, tapi kita memberikan opsi yang tidak sebanding ya, yang tidak apple to apple. Ini mungkin masukan dari saya aja. Jangan sampai ada soal yang seperti ini lagi. Oke, kita next. Selain strategi memanusiakan hubungan, pelibatan orang tua dalam pembelajaran jarak jauh dapat dilakukan melalui strategi memilih tantangan. Nah, bagaimana guru dapat melibatkan orang tua untuk menerapkan strategi memilih tantangan? Oke, kita ditanya bagaimana caranya dalam strategi 5M ini memilih tantangan, caranya guru untuk dapat melibatkan orang tuanya. Apakah orang tuanya disuruh dampingi setiap waktu gitu ya, atau orang tuanya membuatkan jadwal untuk anaknya, jam sekian waktunya belajar nak, jam sekian waktunya sholat, waktunya istirahat, dan yang lain sebagainya. Kita lihat jawabannya. Yang A, berdiskusi tentang tujuan pembelajaran ya. Sepertinya orang tua tidak tahu jauh tentang tujuan pembelajaran karena tujuan pembelajaran itu ya ranahnya seorang guru. Oke, yang B, menyusun jadwal belajar
bersama anak. Ini yang saya sebutkan tadi. Mungkin benar ya yang B. Kita lihat jawaban yang lain dulu. Yang C, bertanya tantangan atau kesulitan belajar yang dihadapi anak. Yang ditanya adalah strateginya bagaimana ya. Kalau kita cuma bertanya aja berarti belum masuk ke strategi. Masih mengidentifikasi ya. Yang keempat, menjadi narasumber atau menjadi narasumber untuk topik belajar yang relevan ya. Yang D juga sepertinya kurang tepat ya. Yang ditanya sekali lagi adalah bagaimana caranya guru dapat melibatkan orang tuanya dalam pembelajaran anaknya ya. Jadi yang paling tepat adalah yang B yang saya sebutkan tadi. Oke. Ini sepertinya sudah soal yang terakhir, kita finish saja. Oke, kita finish. Kita tunggu sebentar. Masih loading ya Bapak Ibu. Kita tunggu sebentar. Nah, itu tadi pembahasan tentang konsep pembelajaran jarak jauh. Kita sudah menyelesaikan kuis di topik yang pertama. Yang selanjutnya yang akan saya bahas adalah konsep kurikulum pada kondisi khusus. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kembali di proyek kewarganegaraan Bapak Ibu semuanya. Sekarang kita sudah sampai ke dalam pembahasan yang kedua. Yang kita bahas adalah konsep kurikulum pada kondisi khusus. Nah, di dalam sini ada beberapa materi yang harus Bapak Ibu pelajari ya. Setelah nanti Bapak Ibu mempelajarinya, baru kemudian Bapak Ibu bisa mengerjakan kuisnya di topik kedua. Karena saya sudah mempelajari materi tersebut, jadi langsung saja kita mulai kuisnya. Oke, kita start kuis, kita mulai kuisnya. Nah, soalnya seperti ini. Tujuan pembelajaran jarak jauh berikut ini merupakan landasan yang terkait dengan pemberlakuan kurikulum pada kondisi khusus. Ya, yang ditanyakan adalah tujuan pembelajaran jarak jauh berikut ini yang merupakan landasan terkait dengan pembelajaran kurikulum khusus. Ya, yang ditanyakan adalah tujuan pembelajarannya. Yang A, mencapai seluruh target kurikulum selama 1 tahun. Ini jelas tidak mungkin. Karena dari judulnya saja dia sudah mengatakan konsep kurikulum pada kondisi khusus. Ya, nggak mungkin lah semuanya tetap tercapai. Ya, karena masih dalam kondisi pandemi, masih belum maksimal pembelajarannya. Yang A jelas salah. Yang B, pemenuhan dukungan psikososial bagi guru pada pemenuhan dukungan psikososial bagi guru, siswa, dan orang tua. Yang C, segera berakhirnya pandemi untuk pembelajaran normal. Kemudian yang D, peningkatan penguasaan materi siswa selama masa pandemi ya. Sepertinya kalau kita lihat secara keseluruhan gambarannya seolah-olah semuanya udah benar ya. Tapi kita punya kunci jawaban di sini ya. Bahwasanya yang A tadi jelas salah, yang B mungkin benar ya. Yang C, segera berakhirnya pandemi untuk pembelajaran normalnya. Ini bukan tujuan pembelajaran ya, nggak ada hubungannya sama sekali. Yang D, peningkatan penguasaan materi siswa selama masa pandemi. Nah, itu juga bukan tujuan dari PJJ ya, karena di sini secara kurikulum sudah disederhanakan, maka kemudian jawaban yang paling benar adalah pemenuhan dukungan psikososial bagi guru, siswa, dan orang tua. Kita kunci jawabannya dan kita next soalnya. Yang selanjutnya, prinsip pembelajaran jarak jauh berikut ini merupakan landasan yang terkait dengan pemberlakuan kurikulum pada kondisi khusus. Yang A, siswa senang menjalani pembelajaran masa pandemi. Sepertinya enggak ya.
bukan itu. Yang B, siswa dapat belajar meskipun di tengah pandemi. Yang C, menerapkan pembelajaran untuk kecakapan hidup. Yang D, menerapkan penguasaan cakupan materi yang luas, ya. Nah, jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang C, menerapkan pembelajaran untuk kecakapan hidup. Nah, karena itu yang sekarang ini diutamakan, ya. Bagaimana caranya orang tuanya tetap bisa survive, tetap bisa memenuhi kebutuhan anaknya, dan juga anak-anak walaupun belajar di rumah, dia masih tetap belajar. Nah, itu yang jawaban yang paling tepat. Nah, kenapa saya bisa? Ya karena saya sudah mempelajari materinya. Oleh karena itu, jangan sampai nanti Bapak dan Ibu guru langsung mengerjakan tanpa membaca materinya terlebih dahulu. Jadi, silakan untuk dibaca terlebih dahulu materinya. Oke. Yang selanjutnya, yang bukan termasuk pilihan pelaksanaan kurikulum pembelajaran dalam keputusan Mendikbud tentang program pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus adalah yang ditanyakan adalah yang bukan. Tetap mengacu pada kurikulum nasional, ya betul, ya. Menggunakan kurikulum darurat, ya juga betul. Ini yang kita bahas sekarang, atau kurikulum dalam kondisi khusus. Yang C, membebaskan sekolah dari segala bentuk kurikulum. Ini sepertinya salah, ya. Yang D, melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri, ya. Oke, kalau disederhanakan boleh, ya. Disederhanakan boleh, tapi untuk membebaskan sekolah dari segala bentuk kurikulum itu jelas-jelas salah. Ini yang disampaikan oleh Pak Nadiem di videonya yang sudah kita baca kemarin itu. Oke, kita next. Yang selanjutnya, kurikulum pada kondisi khusus merupakan, ini adalah pengertian dari kurikulum pada kondisi khusus. Penyederhanaan dari kurikulum nasional, betul, ya. Kita lihat jawaban yang lain dulu. Kurikulum yang baru untuk masa pandemi, bukan ya. Jadi kurikulumnya sudah ada tapi cuma disederhanakan saja, bukan kurikulum baru. Yang C, gabungan kurikulum nasional dengan kurikulum yang dibutuhkan. Enggak, ya, enggak digabungkan sama sekali. Yang D, penjabaran dari kurikulum nasional yang dirasa perlu diberikan, ya. Nah, kalau ini kita nggak teliti, kita akan terkecoh, ya. Oleh karena itu harus benar-benar kita membaca materinya. Jawaban yang paling tepat adalah yang A, penyederhanaan dari kurikulum nasional, ya. Oke. Yang selanjutnya, dengan penerapan kurikulum pada kondisi khusus diharapkan, apa harapannya? Yang A, guru dan siswa mampu mencapai kompetensi yang telah ditetapkan setahun dengan cakupan yang telah ditentukan. Sangat-sangat tidak mungkin, ini yang A. Yang B, guru dan siswa dibebaskan dari beban kurikulum dan kompetensi yang tidak realistis, ya. Ini juga kalimatnya negatif, ya. Kita lihat jawaban yang lain dulu. Guru dan siswa dapat melewati masa darurat COVID-19 dengan kompetensi minimal saja. Nah, ini juga kalimatnya negatif, ya. Ada kalimat saja, ini sudah kurang bagus. Yang D, guru dan siswa dapat fokus pada kompetensi esensial yang diperlukan untuk keberlanjutan pembelajaran. Nah, ini mungkin yang paling tepat, ya. Nah, jawaban yang lain tadi sebenarnya sudah tepat, tapi ada kalimat-kalimat yang seolah-olah dia meremehkan kayak saja gitu, ya. Kemudian guru dan siswa dibebaskan. Nah, kalimat ini juga kurang tepat, ya. Nggak boleh menggunakan kalimat seperti itu. Jadi kita lock, jawabannya adalah yang D. Next. Hal manakah yang dapat memberikan penguasaan kompetensi siswa? Oke, yang A, kemampuan untuk membuat produk sesuai contoh. Kemampuan untuk memecah masalah terkait kehidupan, kemampuan berpikir kritis dengan menjawab soal analisis, kemampuan untuk mendapatkan nilai di atas KKM. Jadi jangan sampai kita terkecoh. Di dalam masa pandemi ini, sekali lagi yang ditekankan adalah bagaimana caranya siswa tetap bisa belajar di rumah, orang tua juga masih bisa bekerja, ya. Jadi yang berhubungan dengan kehidupan, ya. Jadi kita sedikit menutup mata terhadap materi yang kita sampaikan. Nah, di sini udah kelihatan sekali yang nggak berhubungan dengan pelajaran adalah yang B, ya, karena sekarang adalah di dalam masa kondisi darurat. Kita lock jawabannya yang B. Yang selanjutnya, pembelajaran berbasis kompetensi terlihat dari berbagai kebutuhan siswa yang terfasilitasi dengan berbagai strategi pembelajaran, berbagai materi yang variasi yang cukup luas cakupannya untuk dipelajari.